Pemirsa, persoalan Jakarta tak melulu mengenai banjir dan macet, tapi juga air bersih. Di sejumlah wilayah di Jakarta Utara, persoalan air bersih bahkan sudah berlangsung lama. Kendati selama ini warga berusaha menyiasatinya, namun tidak semestinya persoalan ini berlarut-larut. Lantas seperti apa kesulitan warga ibu kota mendapatkan air bersih yang mereka butuhkan? Selengkapnya kami hadirkan investigasi berikut ini. Keluar airnya itu jam 1 malam baru bisa keluar. Adapun masalah siang itu susah, Pak. Jadi untuk sementara siang itu air itu dipakainya air sedotan dari tanah. Penjual keliling ini rajin menjajakan air bersih di kawasan padat penduduk di Jakarta Utara. Air bersih ini dibanderol Rp4.000 per 5 liternya. Tapi mengapa di tengah gemerlap metropolitan, permintaan air bersih keliling masih saja tinggi? Disinilah ironi itu muncul. Pasokan air bersih di wilayah Jakarta nyatanya memang belum merata. Seretnya pasokan air bersih turut dirasakan warga di wilayah Semper, Koja, maupun Kapuk Muara di Jakarta Utara ini. Nyalanya jam malam itu kan, kalau udah jam 9 malam tuh nyala. Nah, jam 5 tuh pagi mati, cuman kecil, cuman segitu-gitu, nggak pernah gede. Nyala lagi, sore tuh ya udah mati lagi. Capek nadangin. Udah besar segede kelingking, segede telunjuk. Kecil ya, segede gini? Ya, double, listriknya yang double, airnya kecil, listriknya double. Karena nyedot kan, capek juga kalau ini kan. Kalau nadangin mulu begini, rumah juga kan berantakan. Sono bak, sini bak, situ bak. Ya gimana caranya sih biar ini kan bayaran mahal, ya airnya juga harus bener lah nyalanya, harus sesuai bayaran. Bayar air mahal, sedangkan nyala cuma jam 3, jam 4. Keluar airnya itu jam 1 malam baru bisa keluar. Adapun masalah siang itu susah, Pak. Jadi untuk sementara siang itu air itu dipakainya air sedotan dari tanah. Ya ada yang keluar, ada yang tidak. Kalau yang keluar otomatis yang berdekatan sama pipa besarnya. Kalau ke sini karena satu kendalanya belum masuk pipa besar, Pak. Persoalan pasokan air bersih rupanya tak hanya menghantui kawasan padat penduduk saja. Salah satu perumahan bernama Villa Kampung Mas 1 juga tak luput dari momok itu. Pun warga juga masih disuguhi pemandangan pipa-pipa yang mengular tak beraturan dan cukup mengganggu mata ini. Pasokan air bersih di perumahan tersebut disebut-sebut sudah sekitar 2 bulan terakhir ini mati. Pumpnya sekarang ini, saat ini ya susah sekali sih, airnya nyala sedikit, mati lagi berapa hari gitu. Dan ini kejadian ini sudah 2 bulanan ini nggak hidup sama sekali airnya. Nggak hidup. Ya hidup sih seperti biasa, tapi itu pun malam jalannya. Di atas jam 12 baru bisa. Iuran bayar. Ya, tempo hari normal 600.000, 500-an. Ini kemarin yang terakhir sudah tidak hidup 2 bulan ini masih bayar ya 90.000-an. Ya itu banyak yang liar-liar, dari sedikit lama-lama banyak. Itu di atas got itu masa selokan ya, got itu atasnya pipa air, bisa lihat sendiri di situ pipa airnya.
Ya berantakan sekali, mana ada di tempat-tempat lain begitu saya rasa. Pamjaya selaku perusahaan daerah yang memberikan pelayanan air bersih kepada warga DKI mengaku, pasokan air bersih yang mereka sanggupi kini baru mencapai 60% dari kebutuhan. Air bersih yang ada saat ini baru bisa melayani kurang lebih sekitar 62% cakupan layanan di Jakarta. Jadi masih ada sekitar 38% lagi yang belum bisa kita layani. Ini yang rencana kita akan ke depan, kita akan coba layani secara bertahap. Jadi target kita pada tahun 2030 kita akan melayani 100% air perpipaan di seluruh Jakarta. Itu di beberapa lokasi tekanannya kecil sehingga suplai air tidak terlalu merata dan ada gangguan-gangguan kepada beberapa daerah. Termasuk juga ada beberapa daerah yang memang masih belum bisa kita layani karena keterbatasan suplai di daerah terjauh di Jakarta Utara dari fasilitas produksi kita. Di samping kapasitas produksi air bersih yang masih jauh di bawah permintaan, aneka kebocoran masih terjadi di sana-sini. Rupa-rupa inefisiensi itulah yang dituding menyandera gerak Pamjaya maupun para operator memberikan pelayanan terbaiknya. Nah, upaya yang bisa kita lakukan saat ini, kita kalau ada komplain, kita akan cek ke lapangan, kita coba optimasikan suplai yang ada dulu, ya, supaya bisa lebih merata. Kemudian kita juga sedang mengerjakan pembangunan spam baru, seperti spam hutan kota. Kita akan membangun spam dengan kapasitas 500 liter per detik, yang direncanakan akan selesai pada akhir tahun ini. Serta akan menambah jaringan, memperluas jaringan. Sekaligus secara bertahap, ke depan kita akan mengganti pipa-pipa yang lama yang menyebabkan kebocoran di beberapa lokasi. Kendati ketersediaan air bersih bagi rakyat dijamin konstitusi, namun praktiknya dinilai masih jauh dari harapan. Coba liatin, nyala nggak? Ini garam. Nyala. Nyala. Tadi mati ya? Biasa mati jam berapa nanti kalau udah mati? Matinya nggak nentu, kan ini air bareng-bareng. Oh nggak nentu? Iya. Tapi nyalanya setiap jam? Jam 3. Jam Tapi 3. kalau hari libur mati. Paling nyalanya agak malam-malam juga. Jam berapa sekarang? Jam 2. Jam 2 ya? Jam 3 kurang. Jam ini baru nyala nih? Jarum jam masih merangkak ke pukul 3 dini hari. Tapi Nadia dan sejumlah warga di Tanah Merah, Cilincing, Jakarta Utara ini sudah harus berjaga di pagi buta berebut mendapatkan pasokan air bersih hari itu. Maklum, selain debitnya kecil, durasi air mengalir rata-rata juga tak sampai 60 menit. Krisis air bersih di sejumlah wilayah di Jakarta Utara ini bukanlah cerita baru. Bertahun-tahun sudah, warga menanti terpasangnya jaringan air bersih. Tapi selalu saja penantian itu berakhir hampa. Ini air sumur, kita nyedot air sumur. Itu kan membahayakan ya. Air sumurnya bagaimana Pak kualitasnya Pak? Kualitasnya asin Pak. Bapak tinggal sini udah berapa tahun? Saya dari 84, hampir 40 tahun Pak. Belum bisa masuk air pump. Alasannya apa Pak? Alasannya yang tidak ada PBB lah, ini tanah garapan lah, yang ya banyak macam lah. Usut punya usut, air yang mengalir ke rumah-rumah warga di sini bukan langsung dari operator, melainkan dari tangan kedua. Istilahnya master meter. Prinsipnya, master meter yang bekerja sama dengan operator resmi lantas berperan layaknya operator bayangan. Ya, lihat, oh ini pompa Pak Jenderal. Ini pompa ada semua. Dorong kepada masyarakat. Bisa digambarin dari mana ngikutnya gitu? Dari mana supaya awal pertama ke sini? Oh banyak sekali Pak. Ada khusus gerobak, ada khusus masyarakat, ada khusus di sini. Makanya banyak biayanya. Tapi persoalannya, tatkala pasokan air bersih dikelola pemilik master meter,
standar pelayanan maupun tarif yang ditetapkan dipertanyakan. Kita aja sangat keberatan, makanya sekarang kan sampai masyarakat ada yang bilang, ayo kita rame-rame aja, karena mereka banyak tagihan mandat. Kemarin kan di sana konfirmasi kenapa air pump mati, dengan alasan kan karena banyak yang belum bayar gitu. Selain Rohiyah, keluhan juga diutarakan Joyce, salah satu pemilik usaha cucian di lingkungan itu. Bagi Joyce, pasokan air bersih tak hanya vital bagi kebutuhan pribadinya, tapi juga usahanya tersebut. Katanya ada yang belum bayar, jadi dimatiin dari Aetra. Akhirnya kena semua. Jadi kena semua, katanya daripada dia rugi katanya. Kadang 600, pernah lagi tuh hampir 900 ya. 900.000 sebulan. Di 1,5 bulan. Kadang suka pemeriksaannya, suka ini sih sebulan. Karena ini meterannya sekubiknya 15.000 ya. Iya. Kendati banyak dikeluhkan warga, tapi pemilik master meter juga punya dalih mengapa tarif yang dipasang lebih tinggi. Kenapa harga sekian kami beli dulu? Itu urusan saya. Bukan urusan Aetra, karena modal saya sendiri. Nggak ada bantuan, hanya jual air aja mereka. Diakui, persoalan air bersih di ibu kota cukup pelik. Kebutuhan warga DKI akan air bersih pun yang terlayani baru sekitar 60% saja. Meski diyakini banyak faktor penyebabnya, tapi mengapa persoalan ini berlarut-larut? Ini saya pertama kali ngurus air di DKI tahun 91. Persoalannya simple. Pertama, yang sekarang jual air gelap itu bolongin pipa pump, menyuri air, itu habisi. Kalau itu tidak bisa dihabisi, tidak akan pernah beres. Karena mereka jawara-jawara, mereka bisa menggeser pejabat. Kemudian kita juga shortage atau kekurangan air bersih. Yang sekarang dari Tarum Barat, Tarum Timur itu airnya jelek sekali dan kurang sekitar 10 ml per detik. Nah Pak Juta, ini ada kabar kan pemerintah mau ambil alih. Silakan. Saya lebih senang, nggak apa-apa, tapi itu pipa diperhitungkan. Ya karena saya kontraknya Aetra. Apakah saya itu begitu? Saya silakan, nggak masalah bagi saya. Tapi pipa yang sudah diasetkan sama Pak Juta minta dibayar. Ganti, nggak masalah bagi saya. Maka malahan lebih senang saya. Berarti tanpa kuat itu cara. Para pemangku kepentingan sadar, persoalan air bersih di Jakarta harus segera dicarikan jalan keluarnya. Mega proyek dan anggaran besar pun disebut-sebut telah disiapkan. Tapi kapan realisasinya? Ini yang tampaknya masih teka-teki. Dua operator swasta itu kalau tanya aja, dia menderitanya seperti apa. Meskipun masih untung, tapi dia menderitanya seperti apa. Karena disodok kiri kanan. BSDA saat ini sedang menyusun rencana besar untuk membangun jaringan baru untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk Jakarta yang saat ini masih dalam tahap penyusunan basic engineering design. Pekerjaan itu direncanakan tahun depan. Proyek tersebut bernilai besar dan diselenggarakan secara multi-years. Konstitusi mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kesungguhan para pemangku kebijakan dalam menunaikan amanat itu pun ditunggu. Di tengah target 100% warga DKI akan mendapat pasokan air bersih pada 2030 mendatang.